Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Kepada seluruh peserta kuliah Shorof lanjutan yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kegiatan belajar kita di dalam memahami ilmu Shorof dengan kitab panduan 4 langkah dalam membaca dan menerjemah kitab Gundur karya Al-Ustadz Normal Abu Hilyas Salsabila Hafidhahullah. Baik, kepada seluruh peserta yang sudah memiliki bukunya, bisa dibuka halaman 230. Kita masuk ke pembahasan dari pengertian ilmu as-sorf atau ilmu tasrif. Jadi, ilmu as-sorf bisa juga disebut dengan ilmu tasrif. Ilmu as-sorf atau ilmu tasrif secara bahasa artinya adalah ilmu perubahan. Sedangkan secara istilah ialah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu kata dasar menjadi beberapa kata jadian. Sebagai contoh, di sini dalam buku disebutkan kata doroba. Doroba itu merupakan kata dasar yang memiliki arti memukul. Dari kata doroba itu bisa dibentuk beberapa kata jadian. Di antaranya misalkan doroba telah memukul, kemudian berubah menjadi yadribu, sedang memukul, kemudian dorban, pukulan, kemudian doribun, ya, pemukul atau algojonya, kemudian madrubun, yang dipukul, idrib, pukulah, ini kata kerja perintah, kemudian midrobun, pentungan atau yang digunakan untuk memukul. Perhatikan, di situ dari kata doroba terbentuk beberapa kata jadian yang lain. Dan itu yang insya Allah akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembagian al-ismu. Al-ismu atau isim itu secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu al-ismu adz-dzahir dan juga al-ismu ad-dhamir. Sebelum kita membahas terkait dengan al-ismu adz-dzahir dan juga al-ismu ad-dhamir, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa itu takrif dari al-ismu atau isim. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, kata atau al-kalimah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-ismu atau isim. Kedua, al-fi'lu atau fi'il. Ketiga, al-harf atau huruf. Al-isim biasanya disebut juga dengan kata benda. Kalau al-fi'il itu biasanya disebut juga dengan kata kerja. Dan harf yang dibahas di sini adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Kita kembali ke pembahasan al-ismu atau isim. Tadi sudah saya sebutkan untuk arti isim, mudahnya adalah kata benda. Untuk pengertian yang lebih panjang, isim atau al-ismu adalah kata yang mengandung makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Baik waktu yang telah lalu atau telah lampau, atau waktu sekarang atau akan datang. Sebagai contoh, misalkan kata qalamun. Kata qalamun artinya pena. Ketika kita menyebut kata qalamun, maka kata qalamun tersebut tidak ada kaitannya dengan waktu, baik waktu lampau, sekarang atau akan datang. Berbeda ketika kita mengucapkan kata kataba. Kata kataba artinya adalah telah menulis. Berarti kata kataba adalah sebuah kata yang masih terkait dengan waktu. Hal itu menunjukkan
bahwasanya kata kataba bukanlah sebuah isim. Silakan untuk para peserta memperhatikan dengan baik pengertian dari al-ismu atau isim. Selanjutnya, kita kembali ke pembagian dari al-ismu atau isim. Tadi disebutkan bahwasanya al-ismu atau isim itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah al-ismu ad-dhohir, yang kedua adalah al-ismu ad-dhamir. Pertama, al-ismu ad-dhohir. Apa itu al-ismu ad-dhohir? Al-ismu ad-dhohir ialah kata yang menunjukkan nama sesuatu selain kata ganti. Atau bisa juga disebut dengan kata yang menunjukkan nama sesuatu seperti nama orang, nama kota, nama benda, perasaan, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalkan kata Muhammadun. Muhammadun adalah Muhammad atau nama orang. Atau Fatimatu. Fatimatu artinya Fatimah. Juga nama orang untuk perempuan. Misalkan nama kota Makkatu. Makkatu artinya kota Mekah. Itu juga termasuk isim dhohir. Kemudian misalkan yang lain Baitun. Baitun artinya rumah. Baitun termasuk bagian nama benda. Kemudian misalkan yang lain Mahabbatun. Mahabbah artinya adalah cinta dan masuk kategori perasaan. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwasanya perasaan masuk kategori isim dhohir. Perhatikan. Kedua, al-ismu ad-dhamir. Apa itu al-ismu ad-dhamir? Dalam bahasa Indonesia, al-ismu ad-dhamir dikenal dengan istilah kata ganti. Kata ganti misalkan seperti saya, kami, dia untuk perempuan, kamu, dan selainnya. Dan ismu ad-dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kata ganti orang ketiga atau dhamirul ghaib. Dhamirul ghaib atau kata ganti orang ketiga juga biasa disebut dengan orang yang kita bicarakan atau sesuatu yang kita bicarakan. Sebagai contoh, misalkan yang termasuk dari dhamirul ghaib adalah huwa. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Huma, mereka berdua untuk laki-laki. Hum, mereka untuk laki-laki. Dan ini jumlahnya 3 ke atas. Hiya, dia untuk perempuan. Huma, mereka berdua untuk perempuan. Jadi sama antara yang untuk laki-laki dan perempuan ketika menyatakan mereka berdua. Kemudian hunna adalah mereka untuk perempuan. Jumlahnya 3 ke atas. Kedua, kata ganti orang kedua atau dhamirul mukhatab. Dhamirul mukhatab atau kata ganti orang kedua juga disebut dengan orang yang diajak bicara. Dan termasuk dari kata ganti orang kedua adalah anta. Anta, kamu untuk laki-laki. Antuma, kalian berdua untuk laki-laki. Antum, kalian untuk laki-laki. Jumlahnya 3 ke atas. Anti, kamu untuk perempuan. Antuma, kalian berdua untuk perempuan. Antunna, kalian untuk perempuan. Jumlahnya 3 ke atas. Ya, jadi untuk yang kalian berdua itu sama antara yang laki-laki dan perempuan, yaitu kata gantinya adalah antuma. Kemudian ketiga, kata ganti orang pertama atau disebut juga dengan dhamirul mutakallim. Dhamirul mutakallim atau kata ganti orang pertama juga disebut dengan istilah orang yang berbicara. Contohnya, ana artinya saya.
nahnu artinya kami atau kita. Ya, di sini untuk kata ganti orang pertama atau dhamirul mutakallim itu hanya dua, ana dan nahnu. Silakan bagi peserta kuliah ilmu shorof yang masih pemula dan belum pernah sama sekali belajar dari ilmu shorof bisa menghafalkan dari ketiga jenis kata ganti tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pembagian ismu ad-dhamir. Ismu ad-dhamir secara umum itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ad-dhamir mustatir atau dhamir tersembunyi. Ialah kata ganti yang tidak tergambar atau terlafazkan dengan jelas. Dan untuk ad-dhamir mustatir itu juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wujuban, yang kedua adalah jawazan. Kita akan bahas satu persatu nanti insya Allah. Kemudian yang kedua dari pembagian ad-dhamir adalah ad-dhamir al-baris. Ad-dhamir al-baris itu adalah dhamir yang terlihat. Dan di sini takrifnya adalah kebalikan dari dhamir mustatir. Jadi dia adalah kata ganti yang tergambar atau terlafazkan. Atau bisa juga disebut dengan kata ganti yang memiliki bentuk kata. Dan di sini nanti juga terbagi menjadi dua, yaitu al-munfasil, terpisah, dan juga yang kedua al-muttasil, yaitu bersambung atau tersambung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ad-dhamir al-mustatir yang tadi terbagi menjadi dua, yaitu wujuban dan jawazan. Pengertian dari keduanya adalah yang pertama ad-dhamir al-mustatir wujuban. Apa itu ad-dhamir al-mustatir wujuban? Ad-dhamir al-mustatir wujuban ialah dhamir yang tidak dapat digantikan posisinya oleh ismu adz-dzahir. Tadi sudah saya sebutkan pengertian dari ismu adz-dzahir. Ismu adz-dzahir adalah kata yang nampak. Sebagai contoh misalkan adalah nama orang, kemudian nama benda, nama kota, atau perasaan, dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori dari isim adz-dzahir atau ismu adz-dzahir. Kemudian kedua, pengertian dari ad-dhamir al-mustatir jawazan. Ad-dhamir al-mustatir jawazan ialah dhamir atau kata ganti yang dapat digantikan posisinya oleh ismu adz-dzahir. Ya, kalau yang ad-dhamir al-mustatir wujuban tidak dapat digantikan, kalau ad-dhamir al-mustatir jawazan itu bisa digantikan posisinya oleh ismu adz-dzahir. Baik, sekarang kita masuk. Lah, terus kapan terjadinya ad-dhamir al-mustatir wujuban dan juga dhamir mustatir jawazan? Kita bahas satu persatu. Terjadinya ad-dhamir al-mustatir wujuban itu yang pertama pada al-fi'lu al-amr, yaitu pada kata kerja perintah untuk orang kedua tunggal, yaitu anta. Anta tadi disebutkan bahwasanya artinya adalah kamu untuk laki-laki. Sebagai contoh, kata kerja perintah uktub. Uktub artinya tulislah. Pada kata kerja perintah uktub, di situ terdapat sebuah dhamir tersembunyi yaitu anta. Dan dhamir tersebut wajib untuk tersembunyi. Dan ketika kita mengucapkan kalimat uktub, pada hakikatnya kita adalah telah memerintahkan seseorang yang kita ajak bicara dan orang tersebut merupakan kategori laki-laki. Jumlahnya satu orang. Ya, misalkan ada di hadapan kita yang kita ajak bicara anak kita, laki-laki. Kita ingin memerintahkan dia untuk menulis.
maka perintahnya adalah uktub, tulislah. Di situ pada kata uktub tidak nampak adanya domir antanya. Tapi di situ kata perintahnya ditunjukkan untuk kamu seorang laki-laki. Dan di sini berlaku untuk semua kata kerja perintah yang untuk orang kedua tunggal yaitu anta. Semuanya wajib tersembunyi. Contoh lain misalkan kata idrib. Tadi idrib artinya pukullah. Maka di situ kata kerja perintah di situ adalah perintah untuk seorang dan masuk kategori laki-laki yaitu anta. Bisa dipahami? Di sini contoh lain misalkan ikro, bacalah. Ya, pada kata ikro juga sama. Di situ perintahnya untuk satu orang dan masuk kategori laki-laki yaitu anta. Kedua, untuk kapan terjadinya ad-dhamir al-mustatir wujuban yaitu pada al-fi'lu al-mudhari untuk orang kedua tunggal atau untuk orang pertama yaitu ana dan nahnu. Tadi disebutkan bahwasanya orang kedua tunggal adalah anta. Jadi mengingatkan kembali dari takrif al-fi'lu al-mudhari yaitu kata kerja sekarang atau akan datang. Jadi ketika ada sebuah kata kerja sekarang atau akan datang dan di situ adalah yang terkandung di dalamnya domir anta, ana dan nahnu, maka di situ juga wajib tersembunyi. Sebagai contoh misalkan pada kata atau kata kerja tashkuru. Pada kata kerja tashkuru artinya engkau sedang berterima kasih atau bersyukur atau engkau akan berterima kasih atau bersyukur. Perhatikan, pada kata tashkuru tidak nampak adanya domir anta. Tapi secara hakikat maknanya di situ terdapat sebuah domir yang tersembunyi yaitu anta. Dan tersembunyinya di sini adalah wujuban. Contoh kedua yaitu pada al-fi'lu al-mudhari yang terdapat domir ana. Sebagai contoh kata kerjanya adalah aktubu. Pada kata kerja aktubu terdapat sebuah domir yaitu ana. Akan tetapi di situ tidak nampak, melainkan tersembunyi. Aktubu artinya saya sedang menulis atau saya akan menulis. Perhatikan, di situ tidak nampak adanya domir ana, tapi secara arti ada arti ana atau saya. Ketiga, al-fi'lu al-mudhari yang padanya terdapat sebuah domir yang melekat yaitu nahnu. Sebagai contoh untuk kata kerjanya adalah nakro'u. Nakro'u artinya kami atau kita sedang menulis atau kami atau kita akan menulis. Perhatikan, pada kata kerja nakro'u di situ tidak nampak adanya domir nahnu. Tapi pada hakikatnya di situ terdapat adanya domir nahnu yang tersembunyi secara wujuban. Ya, bisa dipahami ya di sini. Silakan. Dan di sini berlaku untuk semua kata kerja yang di situ melekat padanya domir nahnu. Pasti tersembunyi, tidak nampak, tidak tertulis. Dan perlu ditekankan lagi maksud dari kata kerja di sini yang tersembunyi adalah pada al-fi'lu al-mudhari, yaitu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Baik, itu di antara bagian dari ad-dhamir al-mustatir wujuban. Kapan terjadinya? Kesimpulannya, yang pertama pada al-fi'lu al-amr untuk orang kedua tunggal, yaitu yang terdapat padanya perintah untuk satu orang laki-laki. Kemudian pada al-fi'lu al-mudhari yang padanya terdapat domir anta, ana, dan nahnu. Baik, silakan dipahami dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke domir mustatir jawazan. Kapan terjadinya domir mustatir jawazan? Di sini
disebutkan hanya pada al-fi'lu al-madi dan al-mudhari yang goib dan goibah. Ya, jadi pada kata kerja yang telah lampau atau disebut juga dengan kata kerja al-fi'lu al-madi dan juga pada kata kerja al-mudhari, yaitu kata kerja sekarang atau akan datang, akan tetapi domir yang melekat padanya adalah domir goib atau goibah, yaitu domir yang disebut juga dengan kata ganti orang ketiga atau yang dibicarakan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, untuk jelasnya kita masuk ke contoh-contohnya. Silakan untuk diperhatikan. Contoh pertama untuk yang al-fi'lu al-madi, yang di situ terdapat sebuah domir goib yaitu huwa. Perhatikan, contoh kata kerjanya adalah qoma. Kata qoma di situ artinya adalah dia telah berdiri. Perhatikan, pada kata qoma di situ terdapat sebuah domir yang tersembunyi yaitu huwa. Dan domir huwa di sini tersembunyinya sifatnya hanya boleh. Jadi tidak sampai wajib. Contoh lain misalkan ketika saya mengungkapkan Zaidun qoma. Zaid dia telah berdiri. Perhatikan. Pada kata qoma didahului dengan kata Zaidun. Dan kata qoma di situ terdapat sebuah domir yaitu huwa yang kembali ke Zaidun. Contoh kedua yang domir mustatirnya adalah jawazan, yaitu boleh tersembunyi, yaitu pada al-fi'lu al-mudhari yang melekat padanya domir gaib, yaitu huwa. Contoh untuk kata kerjanya adalah yakumu. Pada kata kerja yakumu artinya adalah dia laki-laki sedang berdiri atau akan berdiri. Perhatikan, di situ ada sebuah domir huwa, akan tetapi hanya sampai pada tingkatan bolehnya tersembunyi. Tidak sampai ke wujuban, yaitu harus atau wajib. Baik. Dan di sini berlaku untuk semua kata kerja, baik al-fi'lu al-madi ataupun al-fi'lu al-mudhari yang melekat padanya domir goib atau ghaibah. Jadi di situ untuk domirnya adalah bolehnya tersembunyi. Atau untuk memudahkan bahwasanya domir tersebut bisa digantikan dengan isim dhohir. Sebagai contoh untuk ungkapannya adalah yakumu Muhammadun. Muhammad sedang berdiri atau akan berdiri. Perhatikan. Kata Muhammadun merupakan isim dhohir yang di situ kata Muhammadun adalah sebagai orang atau pelaku yang melakukan pekerjaan berdiri. Ya. Berbeda ketika kita mengucapkan misalkan takumu Muhammadun. Ini tidak bisa. Karena pada kata takumu di situ sudah ada domir anta. Kemudian kok kita menyebutkan kata Muhammadun yang merupakan isim dhohir. Ini kata Muhammadun tidak bisa ya untuk menggantikan kata anta yang terdapat pada kata kerja takumu. Baik, silakan perhatikan dengan baik semua apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih belum bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui admin. Ana akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.